Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Bro Andi, ini boleh ditanggapi pernyataan dari Mas Umam dan juga Kang Ujang. Ini juga dipertanyakan mengenai kaderisasi dari PSI. Tadi sudah dijawab oleh Mas Andi. Tapi juga ada yang beranggapan bahwa walaupun PSI belum mendeklarasikan dukungan kepada siapapun, tapi lebih banyak condong ke Prabowo Subianto. Ini dianggap jadi nampaknya ini salah satu strategi dari Pak Joko Widodo untuk berada di dua kaki nih. Dan PSI dijadikan. Dan PSI dijadikan. Bro Andi. Terima kasih, tapi saya rasa spekulasi itu terlalu jauh ya. Ini simpel aja. Misalnya disebut bahwa ini adalah sebuah karpet merah. Pertanyaannya bagaimana kita menyebut ini sebuah karpet merah? Apakah pilihan Mas Kaisang bergabung kepada partai yang suaranya 1,89%, bukan satu partai yang sudah mapan, bukan partai yang ada di parlemen ini disebut sebagai sebuah karpet merah? Bukankah sikap Mas Kaisang yang memilih PSI ini justru memperlihatkan satu gesture yang positif, bahwa yang bersangkutan ingin berjuang dari bawah, memulai sesuatu yang tidak instan, sesuatu yang mungkin jalannya nggak akan mudah. Tapi Mas Kaisang bersedia bergabung dengan PSI. Ini adalah sebuah pilihan yang perlu kita hargai, dan ini khas anak muda banget. Kita lihat bahwa anak muda memang biasanya dia menyukai tantangan, ingin memulai sesuatu yang baru, ingin berjuang dari bawah. Dan tadi juga sempat diputar ketika Mas Kaisang menyampaikan pesan kepada Pak Jokowi bahwa minta izin bahwa ini adalah jalan saya, dan ini adalah sesuatu yang sangat positif, sesuatu yang harus kita apresiasi. Jangan justru dianggap atau ditafsirkan dengan cara yang bermacam-macam, karena ini kalau misalnya kita memperlakukan anak muda dengan cara yang salah, maka ini akan membuat anak-anak muda yang lain akan semakin terdiscourage, akan semakin enggan, akan semakin pesimis untuk masuk ke dalam politik. Sesuatu yang baik ini harus kita dukung, harus kita apresiasi, dan kita tunggu prosesnya, hasilnya seperti apa. Sekali lagi, kalau kita lihat apa yang terjadi pada kasus Mas Gibran sebagai wali kota Solo, beliau sudah membuktikan bahwa mampu menjadi seorang wali kota yang hebat, salah satu wali kota yang paling menonjol saya kira di Indonesia saat ini. Nah, mari kita lihat, mari kita beri kesempatan sekarang kepada Mas Kaisang untuk memimpin PSI. Jadi sekali lagi, ini bukan sebuah jalan instan, ini bukan sebuah privilege katakanlah begitu, tapi Mas Kaisang justru mengambil satu jalan yang dia yakini akan membuat dia bisa tumbuh, bisa berkembang sebagai seorang pribadi, sebagai seorang pemimpin politik, dan dia memilih PSI dalam hal ini karena punya visi yang sama, punya ide yang sama. Nah, kemudian menanggapi apa yang disebut oleh Mas Ujang tadi, bahwa ini adalah bagian dari skenario Pak Jokowi karena bermasalah dan lain sebagainya. Terbalik, Mas, justru bagaimana kita bisa melihat seorang presiden ini yang approval ratingnya sekarang ini 80%, hampir 80%. Ini adalah seorang presiden yang sukses, yang dicintai rakyatnya, dan kemudian bagaimana muncul tuduhan bahwa ini adalah cara untuk mempersiapkan diri kalau terjadi sesuatu. Enggak kok. Pak Jokowi itu populer, disukai oleh orang, approval ratingnya tinggi, berbagai hasil survei memperlihatkan approval ratingnya hampir 80 atau bahkan beberapa menyebut 80% ke atas. Jadi ini justru nggak ada kaitannya dengan itu semua yang dituduhkan, bahwa apa yang disebut sebagai bagian dari cawe-cawe Pak Jokowi. Itu hal yang wajar juga kalau misalnya Pak Jokowi ingin memastikan apa yang dia kerjakan selama ini 9 tahun terakhir, yang hasilnya kita rasakan semua ini akan dilanjutkan. Dan PSI sepakat dengan itu. PSI ingin itu dilanjutkan. Ngapain kita harus kembali ke belakang, memulai sesuatu yang baru, kalau misalnya apa yang sudah kita rasakan saat ini adalah sesuatu yang baik. Kita tidak bisa menutup mata. Ini bukan hanya pandangan kita. Di luar, negara-negara sahabat kita mengapresiasi apa yang terjadi di Indonesia. Indonesia adalah negara dengan pertumbuhan ekonomi yang mengagumkan, nomor 3 di dunia. Indonesia pertumbuhannya di bawah Pak Jokowi, silakan lihat, cek GDP kita bertumbuh berapa kali lipat di bawah kepemimpinan Pak Jokowi. Indonesia sangat dihormati oleh dunia internasional. Kita tidak bisa menutup mata atas fakta-fakta itu, dan karena itu, kita harus lanjutkan apa yang sudah dikerjakan oleh Pak Jokowi ini. Nah, untuk kontestasi 2024, siapa dari PSI yang bisa mungkin melanjutkan ini? Ganjar Pranowo kah atau Prabowo Subianto? Sekali lagi, Mas Kaisang tadi malam sudah bilang, belum ada satu keputusan final. Kita lihat saja, fokus PSI saat ini adalah lolos ke parlemen. Karena sekali lagi kita ingin ada sesuatu yang baru,
satu kekuatan politik yang fresh di parlemen kita, agar siapapun yang kelak akan terpilih, kalau dia dianggap sebagai seorang presiden yang baik, PSI siap menjadi partner kerja. Kalau misalnya presiden itu dianggap tidak baik, maka PSI akan siap menjadi kelompok oposisi. Jadi sekali lagi, fokus utama PSI sekarang di bawah Mas Kaisang adalah lolos parliamentary threshold, dan kami sangat optimis kami akan lolos ke Senayan 2024. Bagaimana juga menepis anggapan masyarakat, netizen juga begitu, soal kehadiran sejumlah elit PSI di beberapa kegiatan ya, terutama di Prabowo Subianto. Apalagi tadi Mas Umam mengatakan sedang tidak baik-baik juga hubungan dengan PDI Perjuangan. Ini adalah satu sikap positif sebagai satu partai terbuka. Ketika diundang ke sebuah acara, PSI akan hadir. Apalagi Pak Prabowo sendiri sudah memperlihatkan satu gesture yang positif juga ketika bersedia datang ke PSI. Jadi sebagai satu partai terbuka, PSI tidak bisa menutup diri kalau misalnya ada undangan politik dari satu kekuatan politik. Apalagi jangan lupa Pak Prabowo ini bagaimanapun adalah bagian dari koalisi pemerintahan Pak Jokowi. Jadi nggak ada masalah saya pikir dalam konteks itu. Yang jelas kalau ditanya PSI arahnya kemana, saat ini PSI belum mengambil keputusan, dan kami akan fokus dulu untuk lolos ke Senayan di 2024.